George Kelly, Psikologi dari Konstruk Personal, Mata Kuliah Psikologi Kepribadian 2, Dosen Pengampu Hemadaita SPMC. Berikut nama kelompoknya. 1. Safaratu Hayati, 2. Korira Asabira Albani, 3. Regia Aprilia, 4. Khairiyah Fayruzi, 5. Irda Nur Maula Fiani. Ini adalah bahan kajian. Yang pertama, biografi George Kelly. 2. Posisi filosofi Kelly. 3. Teori konstruk. 4. Aplikasi teori konstruk. Yang kelima, kritik teori kepribadian George Kelly. Dan yang terakhir, keenam, kesimpulan. Biografi George Kelly. George Kelly lahir pada 28 April 1905 di sebuah pertanian dekat Perth, Kansas. Kelly merupakan anak tunggal dari Theodore V. Kelly, seorang pendeta Presbyterian, dan ibunya Alfreda M. Kelly, seorang mantan guru. Pada tahun 1926, lulus sarjana fisika dan matematika di Park College, master di bidang sosiologi dari Universitas Kansas. Kelly juga menerima gelar sarjana muda dari Universitas Edinburgh dalam bidang psikologi. Pada tahun 1929, Kelly mulai meneliti di Universitas Edinburgh, Skotlandia. Pada tahun 1930, ia juga menjadi BA di bidang pendidikan. Pada tahun 1931, ia juga menerima gelar doktor di sebuah bidang psikologi dari Universitas Iowa dan menjadi pengajar psikologi fisiologi di Fort Hays, Kansas State College. Selama di Fort Hays State, Kelly mulai merumuskan suatu teori kepribadian. Selama Perang Dunia Kedua, Kelly bekerja sebagai psikolog unit penerbangan Angkatan Laut. Pada tahun 1945, ia diangkat sebagai asisten profesor di Universitas Maryland. Pada tahun 1946, ia menyelesaikan dan menerbitkan teori kepribadiannya. Pada tahun 1955, Kelly menulis teori dalam 2 jilid buku yang berjudul The Psychology of Personal Construct. Buku yang terdiri dari 2 jilid ini dicetak ulang pada tahun 1991. Pada tahun 1965, ia menjadi anggota peneliti di Universitas Brandeis. Kelly meninggal pada 6 Maret 1967 di Waltham, Massachusetts. Posisi filosofi George Kelly. Posisi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, manusia sebagai ilmuwan. Sama seperti semua orang, persepsi kita mengenai realitas diwarnai oleh konstruk personal kita, atau cara kita untuk melihat, menjelaskan, dan menginterpretasikan kejadian dalam dunia kita. Ilmuwan sebagai manusia. Kedua, pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh ilmuwan harus dinilai dengan sikap skeptis yang sama dengan sikap kita dalam melihat perilaku apapun. Ketiga, alternativisme konstruktif. Peristiwa yang kita hadapi hari ini terbuka terhadap sebanyak apapun bentuk dari konstruksi yang mampu dirancang oleh akal kita. Teori konstruk. Konstruk personal. Konstruk personal adalah cara dalam melihat dunia. Konstruk tersebut yang membuat manusia dan juga hewan tingkat rendah mampu untuk memetakan suatu bentuk perilaku. Dibentuk dengan eksplisit atau dilakukan dengan eksplisit atau dilakukan secara implisit. Diekspresikan secara verbal atau sama sekali tidak dapat dielaborasikan. Sesuai dengan bentuk perilaku yang lain atau tidak. Sesuai, dinalari secara intelektual atau dirasakan secara vegetatif. Konstruk personal terbagi menjadi 2. Yang pertama, asumsi dasar, yaitu proses dari seseorang diarahkan melalui jalur-jalur psikologis oleh cara-cara ketika orang tersebut mengantisipasi peristiwa-peristiwa. Yang kedua, konsekuensi pendukung. Terdapat 11 konsekuensi pendukung yang diajukan oleh Kelly. 11 konsekuensi pendukung menurut Kelly. Yang pertama, persamaan di antara peristiwa. Yang kedua, perbedaan di antara manusia. Yang ketiga, hubungan di antara konstruk. Dikotomi konstruk. Yang kelima, pilihan di antara dikotomi. Yang keenam, jangkauan praktis. Yang ketujuh, pengalaman dan pembelajaran. Yang kedelapan, adaptasi terhadap pengalaman. 9, konstruk yang tidak dapat dipadankan. 10, persamaan di antara manusia. 11, proses sosial. Aplikasi teori konstruk personal. 1. Perkembangan abnormal. Kelly mengidentifikasikan 4 elemen umum dalam kebanyakan gangguan manusia.
antara lain ancaman, ketakutan, kecemasan, dan rasa bersalah. 2. Psikoterapi. Kelly menggunakan prosedur yang disebut terapi peran tetap. Tujuan dari terapi peran tetap adalah untuk membantu klien mengubah pandangan mereka atas kehidupan dengan melakukan peran yang sudah ditetapkan. 3. Tes rep. Tes rep bertujuan untuk menemukan cara-cara ketika manusia dapat melihat orang-orang yang signifikan dalam hidupnya. Berikut penelitian terkait, yaitu gender sebagai konstruksi personal, merokok dan konsep diri, konstruk personal dan model 5 besar. Teori kepribadian George Kelly. Kekurangan atau kritikan terhadap teori Kelly yaitu 1. Teorinya hanya dapat diaplikasikan pada orang-orang tertentu. 2. Tidak memperjelas pengalaman masa kecil seperti yang dilakukan oleh Freud, serta mengenai kedewasaan dan usia tua seperti yang dilakukan oleh Erikson. 3. Teori Kelly tidak terlalu terbuka untuk dapat diverifikasi atau dikaji. Kesimpulan, menurut teori konstruk personal Kelly, kepribadian individu dibangun atas sistem konstruknya. Konstruk personal merupakan cara seseorang menginterpretasikan dan menjelaskan dunia. Teori ini adalah mengenai konstruksi manusia terhadap peristiwa-peristiwa, yaitu pencarian pribadi mereka ke dalam dunia mereka. Face 2010-289. Orang pada dasarnya berbeda dengan orang lainnya dalam konstruk yang mereka gunakan dan dalam pengaturan di antara konstruk pada keseluruhan sistem pengetahuan. Kelly juga mengatakan bahwa konstruk bersifat skema hitam putih yang kontras. Oleh karena itu, kita mengerti konstruk baik atau buruk.